Subag terus ke Kabang terus ke direksi. Yaitu pemeriksaan saksi dari Nandang Munandar dan Zulkarnain. Keduanya adalah dari pihak PJT 2 Purwakarta. Nah, di dalam keterangan Nandang, selaku saat ini dia menjabat sebagai sekretaris pusat, ya kan? Dia mengatakan dia tidak mengetahui berapa faktur yang sudah disampaikan kepada PDAM dan tidak mengetahui berapa yang sudah dibayar oleh PDAM ke PJT dan juga tidak mengetahui berapa kekurangan pembayaran. Namun dia menjelaskan di tahun 2017 adanya rekonsiliasi antara PDAM dengan PJT. Ditemukan dari penilaian mereka kekurangan pembayaran yang belum dibayarkan oleh PDAM itu sebesar 4,4 miliar, gitu kan. Nah, namun jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya mengatakan 2,833 miliar, gitu kan. Nah, jadi ada ketidaksinkronan antara kekurangan pembayaran dari PJT kemudian juga dari jaksa penuntut umum, gitu. Nah, 4,4 miliar itu angka dari nilai tagihan bahan baku air yang dikeluarkan oleh PJT terhadap PDAM Karawang. Lalu langkah Abang Siris sebagai kuasa hukum dari Tatang Asmar seperti apa, Bang? Nah, kami kan kita masih berproses di pengadilan, ya kan? Kalau keyakinan kami Tatang Asmar ini dia tidak bersalah, gitu loh. Nah, di dalam dakwaan penuntut umum ini mengatakan Tatang Asmar ini korupsi. Nah, korupsi yang mana? Uang yang mana yang dikorupsi oleh Tatang Asmar? Nah, kenapa punya alasan kalau Tatang Asmar ini tidak bersalah? Alasan gimana? Oke. Yang jadi dasarnya apa gitu? Nah, yang menjadi dasar kami, Tatang Asmar itu dia menjabat sebagai direktur umum. Namun di 2015 masa kepemimpinan Yogi, kewenangannya dicabut oleh direktur umum. Dia hanya sekedar jabatan saja. Namun tupoksinya diambil alih oleh Yogi. Nah, untuk keuangan yang dirasa di dalam dakwaan penuntut umum itu mengatakan ada kerugian negara 2,8 miliar. Keuangan itu dikelola oleh Nopi dan Tatang Asmar tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan itu. Kalau keluar kemana uangnya itu kita tidak tahu nih. Kita masih menunggu keterangan dari Nopi di persidangan ini. Kalau saya rasa untuk perjanjian kerjasamanya ini kuat-kuat saja. Namun persoalannya apakah dari PJT itu mengetahui apa isi perjanjian dan juga PDAM juga mengetahui apa isi perjanjian? Karena di dalam persidangan kemarin dari 2 keterangan saksi itu satu pun tidak mengetahui apa isi dari perjanjian itu, gitu loh. Kemudian satu lagi saksi Zulkarnain mengatakan ada denda yang harus dibayarkan oleh PDAM ketika PDAM tidak membayar per bulannya. Namun apakah itu ada di dalam perjanjian itu atau tidak? Mereka saja sendiri tidak pernah membaca perjanjian itu. Mereka yang buat, PDAM yang membuat, mereka tidak tahu isi perjanjian itu. Berarti sepakat PKS itu abal-abal? Kalau PKS itu saya rasa dikatakan dengan abal-abal, yang namanya perjanjian itu kan atas persetujuan para pihak. Perjanjian para pihak dibuat di dalam suatu perjanjian atas kesepakatan bersama. Saya rasa kalau disebut dengan abal-abal itu tidak juga ya, karena perjanjian kerjasama itu dibuat sebelum adanya kerjasama, gitu kan, atas kesepakatan mereka. Namun apakah mereka mengetahui isi perjanjian atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, keterangan saksi kemarin mereka mengatakan tidak mengetahui apa isi perjanjian itu. Itu Sudah disampaikan belum di persidangan? Nah, untuk saat ini belum kita sampaikan karena belum memasuki pemeriksaan daripada terdakwa, baik terdakwa Nopi, terdakwa Yogi maupun Tatang Asmar. Namun kemarin sudah kita singgung kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas pun tidak mengetahui itu. Gitu. Meskipun dia tahu, cuman saya rasa dia tahu, cuman dia tidak menyebutkan di pengadilan itu. Itu. Pengakuan dari klien kita, yaitu Tatang Asmar, dia mengakui tidak pernah menggunakan uang yang disebut di dalam dakwaan 2,8 miliar yang merugikan negara itu.
Gitu.